Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarianowen dari kelas MN20D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis saya di bidang usaha kuliner, Dessert Box Aska. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Neni Triana selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan juga teman-teman saya yang saya hormati. Yang pertama ada identitas perusahaan. Latar belakang, Dessert Box merupakan salah satu produk snack dessert kue yang saat ini banyak diminati konsumen. Tidak seperti makanan penutup biasa yang disajikan di piring. Kotak makanan penutup dapat dimakan langsung di tempat. Makanan manis yang disusun dalam kotak transparan biasanya terdiri dari beberapa lapis, seperti kue bolu, krim manis, sejumput bubuk kakao, kue kering sebagai hiasan, dan lain-lain. Jadikan dessert ini sebagai alternatif yang tepat untuk menemani momen relaksasi Anda bersama teman dan keluarga. Profil perusahaan. Nama produk usaha ini dinamakan Dessert Box Aska dengan kualitas yang baik dan juga harga yang sangat terjangkau. Dengan produk ini kita buat di Tanjung Pura. Nama produk Dessert Box Aska. Pemilik yang pertama ada Luki Padilla, Nanang Kuncoro, Sandi Abdillah, Jalut Tias, Gusti Yusmiana, RP Yuniarti, dan juga Ulfa Ramadhani. Alamat usaha yaitu ada di Jalan RH Sasakusuma, Desa Lengo, RT 04, RW 14, Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Izin usaha. Bentuk kegiatan usaha Dessert Box merupakan usaha perseorangan, dikarenakan usaha Dessert Box ini baru beberapa bulan berlangsung. Lokasi usahanya juga tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Dessert Box ini dipimpin oleh 7 orang, begitu pula dengan segala pengelolaannya, seperti pemasaran, produksi, maupun keuangan. Semuanya dihandle oleh 7 orang ini. Dessert Box ini belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorangan ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Pada usaha Dessert Box ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis Dessert Box ini sangat ketat, menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Dari riset yang telah dilakukan, sebesar 3-5 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama. Selain itu, dengan usaha yang didirikan saat ini telah melakukan penjualan secara offline maupun online, yang dapat memudahkan para konsumen yang menyukai Dessert Box ini. Juga rasa yang sudah direview dari konsumen yang rata-rata menyukainya. Ada juga analisis strategi pemasaran. Yang pertama, geografi. Dessert Box ini membuka usaha di sekitaran pemukiman warga dan sekitaran kampus atau sekolah supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Tanjung Pura saja, melalui online shop dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Dikarenakan daya tahan kue itu hanya bisa bertahan hanya 3 hari, kecuali dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang bisa bertahan selama 1 minggu. Ada juga demografi. Produk makanan Dessert Box ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua. Karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Yang ketiga, ada income segmentasi. Dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Instagram dengan harga jual per box dengan kisaran harga Rp15.000, sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Ada juga promosinya. Usaha Dessert Box ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Jika produk ini dapat lebih luas penyebarannya, maka pemilik usaha akan memilih seorang influencer dan memberikan endorse supaya banyak masyarakat yang berdatangan mengunjungi situs atau website Dessert Box ini dan juga datang secara langsung untuk membeli produk ini. Kesimpulan analisis pasar dan pemasaran. Dari analisis potensi pasar, market share, dan strategi pemasaran,
Bisnis dessert box ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi, baik yang dilakukan secara online maupun online. Yang ketiga, ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial. A. Dampak positif ekonomi. Menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha yang dijalankan ini sukses, bisa menjadi sumber pemasukan pertama. Tidak adanya PHK bagi karyawan yang menjalankan usaha dessert box ini. Namun, akan tetap ada risiko rugi, namanya juga usaha, dan juga ada peluang usahanya. B. Dampak positif sosial. Diterima oleh masyarakat. Apabila usaha dessert box yang dijalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru buat teman-teman yang membutuhkan. Kita dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil, serta mengembangkan pikiran tentang itu. Meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang dijalankan baik mikro maupun makro. Kesimpulan aspek sosial dan ekonomi. Apabila usaha dessert box ini yang dijalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Selain usaha sampingan ini dikerjakan oleh perorangan, namun tidak menutup kemungkinan dirintis bersama anggota keluarga yang lain. Yang keempat, ada aspek lingkungan. A. Aspek lingkungan hidup. Analisa lingkungan operasional. Ke-1, pemasok bahan baku yang berupa susu, gula, maizena, dan coklat. Dalam kegiatan operasional bisnis ini yaitu berasal dari toko yang sama, yaitu yang berlokasi di Tanjung Pura. Kriteria pemasok yang dipilih yaitu jujur, disiplin, dapat diandalkan, dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan yang masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya. Kedua, pelanggan. Dari data yang diperoleh, banyak masyarakat yang menyukai dessert box ini yang merupakan makanan penutup berupa kue yang disimpan dalam kotak. Makanan membuat pecinta makanan manis dapat menikmati langsung tanpa harus meletakkan ke atas piring, sehingga dapat diprediksikan pula bahwa pelanggan yang tertarik untuk mengkonsumsi makanan penutup dessert box ini sangat banyak. Ketiga, pegawai. Dalam hal pegawai atau tenaga kerja, dessert box ini mendirikan usaha yang bernama dessert box Aska ini bersama dengan orang-orang, yaitu yang beranggotakan 7 orang tersebut. Kesimpulan aspek lingkungan. Dari analisis aspek lingkungan operasional, lingkungan dekat, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat berpotensi baik untuk dijalankan karena hambat-hambatannya relatif sedikit. Yang kelima, aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi. A. Analisa lokasi bisnis. Lokasi bisnis ini yang dijalankan yaitu berada di Tanjung Pura yang letaknya di tepi jalan raya. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian, sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. B. Analisa luas produksi. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 10 cup per hari. Pendistribusian produk ini dapat menyebar luas ke seluruh daerah Tanjung Pura, bahkan memungkinkan juga sampai ke seluruh penjuru wilayah Karawang karena produk ini dipromosikan melalui internet. C. Analisa layout pabrik. Bisnis ini tidak memiliki pabrik karena bisnis ini hanya bisnis rumahan. D. Analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Namun, dengan demikian, teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian, untuk mempromosikan bisnis ini menggunakan smartphone. Kesimpulan dari aspek teknik dan teknologi, dari analisa lokasi bisnis, luas produk, layout pabrik, dan kesiapan teknologi, dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha perusahaan ini
sangat strategis. Meskipun belum memiliki pabrik, namun bisnis ini telah mampu memenuhi permintaan 10 cup per hari. Kemudian, untuk mempromosikan usaha ini di media sosial menggunakan smartphone, sehingga bisnis ini dapat menyebar luas di wilayah Karawang. Yang keenam, ada aspek finansial. Sumber pendanaan bisa dilihat dari gambar ini, yaitu ada 8 orang yang memberikan modalnya sendiri dengan jumlah sebesar 3 juta per orang. Maka semua jumlah modal ini yaitu 24 juta dan tidak ada pinjaman sama sekali dari bank atau dari pihak manapun. Analisis kebutuhan investasi awalnya juga bisa dilihat dari gambar ini, yaitu aktiva tetap. Yang pertama itu ada panci kecil 2 buah dengan harga 20.000 menjadi 40.000. Yang kedua ada gas 3 kg 1 unit yaitu 120.000. Yang ketiga regulator dan selang regulator yang berharga 85.000. Yang keempat sendok sayur 2 buah yang satu buahnya itu 14.000 dan totalnya menjadi 28.000. Yang kelima itu ada tablet dengan harga 2 juta rupiah. Yang keenam ada pisau 2 buah dengan per buahnya itu 10.000 menjadi 20.000. Yang ketujuh ada kulkas 1.800.000. Yang kedelapan kompor seharga 276.000. Jadi jumlah aktiva tetapnya itu sekitar 4.369.000. Dan yang kedua ada modal kerja, yaitu biaya bahan bakunya sebesar 3.795.000. Yang ketiga ada biaya operasional, yaitu gaji karyawan 300.000 dikali 7 orang, yaitu semua pegawainya, yang berjumlah 2.100.000. Dan juga ada biaya listrik dan air, yaitu 1 juta. Jadi jumlahnya itu sekitar 3.100.000. Jadi totalnya yaitu 11.264.000. Dan dana yang tersedia yaitu modal sendiri 24 juta. Di sini ada estimasi cash flow dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Dari 2021 itu investasi sebesar 11.264.000 dan pendapatan sebesar 81 juta. Dan total kas masuk sebanyak 92.264.000. Dan juga ada kas keluar pembelian aktiva tetap yaitu 11.264.000. Dan juga gaji dan upah sebesar 2.100.000, listrik dan air sebesar 1 juta, biaya penyusutan 1.092.250, total kas keluar sebanyak 15.456.250. Surplusnya yaitu 76.807.750. Saldo awal 76.807.750 dan saldo akhirnya juga sama pada tahun 2021. Dan juga pada tahun 2022, 2023, 2024 bisa dilihat sendiri di tabel ini. Payback period di sini ada payback periodnya yaitu 24 juta dibagi 7,9 bulan dikali 12 bulan yaitu menghasilkan sebesar 36.283.170.000. Usaha dessert box ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha selama 7,9 bulan, kurang dari 4 tahun umur proyek. Average rate of return atau ARR total it yaitu sebesar 35.190.920.000 ditambah 35.190.920.000 juga ditambah 35.190 dikali 920.000 ditambah 35.190.920.000 yang menghasilkan 140.763.680. Rata-rata it-nya yaitu sekitar 140.763.680.000 dibagi 5 sama dengan 35.190.920.000.
Rata-rata investasi 24 juta dibagi 5 sama dengan 12 juta, yaitu ARR-nya sama dengan 35 juta. 190 920 dibagi 12 juta yang menghasilkan 2,9%. Dibulatkan saja menjadi 3%. Di gambar ini ada net present value atau NPV dari tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan juga ke-4. Di tahun ke-1 prosesnya itu 36.283.170.000 dan present value of prosesnya juga sama. Dan begitu pula dengan tahun ke-2, ke-3 dan ke-4. Jadi total semuanya ini yaitu 145.132.680. Initial cash flow-nya yaitu 4.369.000. Jadi total NPV-nya itu yaitu 140.763.680.000. Usaha Dessert Box ini dinilai layak karena NPV-nya lebih dari 0, yaitu sebesar 140.763.680.000. Hub Profitability Index-nya yaitu PI sama dengan 140.763.680 dibagi 24 juta dikali 100%, yaitu menghasilkan 5,86. Usaha Dessert Box ini dinilai layak karena nilai PI lebih dari 1, yaitu 5,86. Yang ketujuh, penutup. Kesimpulannya, Dessert Box ini merupakan salah satu produk makanan ringan penutup atau cake yang saat ini sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan dessert biasa yang disajikan di piring, Dessert Box bisa langsung dimakan dari tempatnya. Makanan manis yang ditata di dalam kotak bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan, seperti flaces, Oreo, taburan keju parut sebagai topping, dan lain sebagainya, menjadikan makanan penutup ini sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Potensi usaha di tahun ini, Dessert Box ini banyak sekali digemari dan banyak dicari oleh orang-orang di berbagai kalangan. Selain itu, usaha Dessert Box ini berprospek baik untuk kedepannya karena banyaknya penggemar Dessert Box yang memiliki rasa yang begitu manis. Tentunya untuk para pecinta makanan manis, dessert ini menjadi incaran para masyarakat. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik. Itulah hasil presentasi dari saya tentang usaha kuliner Dessert Box Aska ini. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.